Langit Istanbul malam itu tidak biasa. Awan tipis menutupi bulan, seolah malu menyaksikan dua raksasa voli wanita bersiap saling menghantam di final paling ditunggu sepanjang sejarah, Fenerbahce versus Vakifbank. Stadion Sinan Erdem bergetar oleh sorakan ribuan penonton yang memadati tribun. Bendera kuning biru berkibar melawan dominasi hitam emas. Seluruh Turki berhenti, dan dunia menatap. Di lorong menuju lapangan, Megawati Hangestri Pertiwi, opposite asal Indonesia yang kini jadi mesin serang Fenerbahce, berjalan dengan langkah mantap. Matanya tajam, seperti peluru yang telah dikunci. Di seberangnya, Cansu Osbay, sang setter cerdas Vakifbank, mengenakan ban kapten dan wajah sekeras baja. Rivalitas mereka tidak terucap, tapi semua tahu, malam ini bukan sekadar pertandingan. Peluit tanda masuk berbunyi. Sorotan lampu menyilaukan wajah para pemain saat kaki mereka menjejak lapangan yang basah oleh keringat masa lalu. Kamera dari belasan negara memutar, mengejar ekspresi. Komentator dari ESPN hingga Eurosport sudah memulai narasi mereka, "This is not just a match. It's our painted in sweat, strategy, and spirit." Set pertama dimulai dengan tempo yang membakar. Cansu memainkan permainan cepat, memberikan umpan-umpan tajam ke Gabi dan Hak. Namun, Megawati menjawab dengan smash keras yang menembus blok ganda, membuat lantai bergetar. Setiap pukulan yang ia lepaskan terdengar seperti dentuman petir. Penonton melompat, menyebut satu nama, Mega. Di bench Vakifbank, pelatih Giovanni Guidetti gelisah. Ia tahu, malam ini Megawati berbeda. Bukan hanya kuat, tapi juga tak terhentikan. Sementara di sisi lain, pelatih Zoran Terzic menyeringai. Ia tahu pemain mudanya telah menjelma monster. Tapi Cansu tidak gentar. Dengan kepala dingin, ia memimpin timnya tetap tenang, mencari celah. Poin demi poin berlangsung sengit. Tidak ada dominasi. Skor menempel ketat, 16-16, 20-20. 23-23. Setiap rally menjadi perang kecil yang membuat penonton tak bisa duduk diam. Keringat mengucur, teriakan menggema, dan kamera berkali-kali menangkap ekspresi Megawati yang membara dan Cansu yang penuh konsentrasi. Tapi di antara semua itu, ada ketegangan sunyi yang tak terlihat, dua jiwa kuat saling menantang tanpa kata. Megawati memukul bukan hanya untuk mencetak poin, tapi untuk membuktikan dirinya layak di pentas besar. Cansu mengatur bukan sekadar strategi, tapi kehormatan Vakifbank yang ia bela sejak remaja. Menit demi menit berlalu, dan set pertama akhirnya dimenangkan oleh Fenerbahce dengan skor tipis 26-24, berkat blok Megawati yang menutup peluang serangan terakhir Gabi. Penonton Fenerbahce histeris, tapi kamera menangkap sorot mata Cansu yang tak berubah. Tidak panik, tidak menyerah, sebuah badai yang diam. Megawati, yang biasanya merayakan tiap poin dengan selebrasi khas, malam ini hanya mengepalkan tangan dan menatap Cansu dari seberang net. Ia tahu, ini baru permulaan. Pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Jauh di lubuk hatinya, ada rasa kagum pada rival di seberang sana. Tapi ia juga tahu, malam ini, hanya satu yang akan dikenang. Dan di bawah lampu stadion yang menyilaukan, tak ada yang tahu bahwa takdir sudah menulis babak terpenting bukan di papan skor, tapi pada momen darah, air mata, dan pelukan yang akan mengubah sejarah olahraga dunia selamanya. Langkah kaki Cansu saat kembali ke bench terasa berat, tapi sorot matanya tetap menyala. Ia menatap papan skor dengan dingin. Fenerbahce unggul satu set, tapi pertandingan belum selesai. Ia meremas jari-jarinya yang kaku, merasakan denyut tegang di pelipisnya. Di belakangnya, pelatih Guidetti menepuk pundaknya, "Kau tahu harus bagaimana?" Cansu hanya mengangguk, tanpa kata, tapi penuh makna. Sementara itu, di sisi lapangan lain, Megawati duduk sambil menunduk. Nafasnya teratur, tapi tatapan matanya menyisir seluruh arena. Ia bukan lagi gadis pendiam dari Jawa Timur. Di malam Istanbul ini, ia menjelma jadi simbol kekuatan Asia. Tapi dalam diamnya, Megawati menyadari mereka belum menang apapun.
Chansu belum selesai. Set kedua dimulai dengan aura yang berbeda. Sorakan penonton masih bergemuruh, namun lapangan kini terasa seperti arena gladiator. Setiap mata tertuju pada dua pemain, sang setter yang berdarah Turki dan sang opposite dari Indonesia. Mereka adalah pusat dari pusaran energi yang membakar seluruh ruang. Chansu mulai mengubah ritme permainan Fakih Bank. Ia memainkan umpan-umpan tipuan, membuat Megawati dan bloker Fenerbahce tertipu lebih dari 3 kali berturut-turut. Bola-bola cepat ke tengah dan Fakih set membuat lini belakang Fenerbahce kalang kabut. Sebuah es dari hak membuat skor jadi 10-6 untuk Fakih Bank. Penonton bersorak, Chansu hanya tersenyum tipis. Tapi Megawati tak tinggal diam. Dengan timing sempurna, ia melompat menyambut bola lambung dari Nas Aidemir. Smash kerasnya menghantam lantai di antara dua defender. Poin untuk Fenerbahce. Bola itu seperti petir yang membelah langit Istanbul. Kamera menangkap wajah Chansu yang tak berkedip. Matanya menatap Megawati seolah berkata, coba lagi. Poin demi poin bergulir seperti pertarungan dua samurai. Chansu mulai membaca arah smash Megawati, memerintahkan blok ganda lebih awal. Tapi Megawati pun beradaptasi cepat, mengubah arah serangannya di udara. Duel mereka bukan hanya otot, tapi juga otak dan naluri. Di tengah set, terjadi momen menegangkan. Bola hasil servis Fenerbahce menyasar ke belakang, dan Chansu mengejarnya dengan lompatan nekat. Ia menjatuhkan diri, menyelamatkan bola dengan diving spektakuler. Penonton berdiri. Megawati yang berada di garis depan sempat melangkah maju, seolah ingin menolong saat Chansu terjatuh. Tapi ia menahan diri, karena mereka sedang berperang. Fakih Bank akhirnya merebut set kedua dengan skor 25-20. Chansu menutup set itu dengan umpan cepat ke middle blocker, lalu menatap langit-langit stadion. Ia tidak merayakan. Ia hanya berjalan ke bench, mengambil botol air, dan menyeka peluh dengan handuk penuh pasir magnesium. Tapi jauh di dalam dadanya, sebuah bara menyala. Ia tahu, ini bukan soal menang, ini soal kehormatan. Di sela jeda, kamera televisi sempat merekam Megawati menatap ke arah bench Fakih Bank. Bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa waspada yang dalam. Chansu bukan hanya lawan, tapi cermin. Di matanya, ia melihat sosok yang sama-sama membawa beban harapan sebuah bangsa. Ketegangan di tribun pun ikut memuncak. Supporter Fenerbahce berteriak dengan gendang dan drum. Fans Fakih Bank membalas dengan chant panjang yang memekakkan telinga. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, dua pemain di lapangan tetap tenang. Mereka tahu, benturan yang sesungguhnya belum terjadi. Dan di tengah babak penentu yang semakin panas, tak seorang pun tahu bahwa takdir mulai merangkai benang merahnya. Sebuah momen tak terduga sedang mendekat. Bukan pada strategi, bukan pada skor, melainkan pada sebuah hantaman yang akan mengguncang tubuh dan mengubah hati. Chansu menatap Megawati dari seberang net. Megawati balas menatap. Tidak ada senyum, tidak ada permusuhan. Hanya satu perasaan yang sama, ini akan jadi malam yang tak terlupakan. Pertandingan memasuki set ketiga. Kedudukan imbang 1-1 membuat atmosfer stadion menjadi medan api. Sorakan tak lagi terdengar seperti dukungan, melainkan seperti gelegar perang. Di tengah hiruk pikuk itu, dua nama tetap menjadi poros, Megawati Hangestri dan Chansu Ausbay. Dua api yang menolak padam, dua pemimpin yang membawa beban tim di pundak mereka. Fenerbahce memulai dengan agresif. Megawati langsung mencetak 2 poin lewat quick smash yang tak terbendung. Keringat menetes deras di wajahnya, tapi matanya menyala bukan karena ambisi, tapi karena rasa bersalah yang belum bisa ia pahami. Ada sesuatu yang menghantuinya setiap kali ia memandang net, tempat Chansu berdiri seperti benteng tak tergoyahkan. Chansu, meski wajahnya pucat dan lututnya mulai terasa ngilu, tetap berdiri tegak. Ia menolak digantikan. Suara pelatih hanya seperti angin lalu. Ia tahu tubuhnya kelelahan, tapi jiwanya sedang menyala. Ia takkan membiarkan Megawati merebut laga ini tanpa perlawanan berdarah.
Setiap umpan yang ia kirimkan mengandung dendam halus dan semangat tak tergoyahkan. Poin demi poin terus diperebutkan. Rally-rally panjang membuat pemain di kedua tim seperti kehabisan napas. Tapi tak satu pun menyerah. Skor terus menempel ketat, 14-14, 16-16, 19-19. Kemudian datang momen yang tak akan pernah dilupakan sejarah voli dunia. Fakif Beng melakukan serve. Bola mengarah ke libero Fenerbahce dan diterima dengan baik. Nas Aidemir mengangkat bola tinggi ke sisi kanan. Megawati melompat dengan semua tenaga, emosi, dan kekuatan batin yang terkumpul sepanjang pertandingan. Ia memukul bola seolah itu adalah takdir yang harus diselesaikan malam ini. Smash itu meledak. Bola melesat seperti meteor tanpa ampun ke sisi kiri pertahanan Fakif Beng. Tapi di sana, berdiri Chan Su, dengan refleks luar biasa, mencoba menghalau bola dengan tubuhnya sendiri. Ia terlalu dekat, terlalu cepat, bola menghantam wajahnya dengan kekuatan penuh. Terdengar suara keras, seperti daging dipukul palu. Chan Su langsung roboh. Kepalanya terhuyung ke belakang sebelum tubuhnya jatuh ke lantai dengan keras. Darah langsung mengucur dari hidung dan pelipisnya. Stadion membisu, kamera terdiam, dunia menahan napas. Tak ada yang bergerak, waktu seolah berhenti. Megawati terdiam di tempat, bola masih bergulir perlahan di dekat kakinya. Wajahnya pucat, matanya membelalak tak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Ia tidak berniat mencederai siapapun. Tapi sekarang, rival terbesarnya, perempuan yang ia hormati secara diam-diam, tergeletak tak bergerak karena pukulannya sendiri. Tim medis berlari, rekan-rekan Chan Su menjerit, beberapa meneteskan air mata. Penonton Fakif Beng mulai berteriak panik, beberapa mengecam. Sebagian fans Fenerbahce pun ikut terpaku, bahkan shock. Di antara keramaian itu, Megawati tetap berdiri tak bergerak, seperti batu yang dihantam gelombang rasa bersalah. Chan Su masih sadar, meski matanya mulai buram. Ia bisa merasakan darah hangat membasahi pipinya, bisa mendengar suara-suara kabur dari rekan setimnya. Tapi yang paling jelas ia lihat, dalam blur penglihatannya, adalah sosok Megawati di seberang net, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dan dalam hatinya, Chan Su tersenyum tipis. Dia tidak pernah berniat melukai, dia hanya terlalu kuat. Saat Chan Su diangkat ke tandu, seluruh stadion berdiri memberi tepuk tangan. Bukan sekadar penghormatan, tapi isyarat duka dan harapan. Megawati perlahan menunduk, air matanya jatuh satu persatu ke lantai lapangan. Ia tak lagi melihat skor, tak lagi melihat kemenangan. Yang ada hanya satu hal, ia telah melukai seseorang yang seharusnya ia hormati, bukan kalahkan. Dan di malam Istanbul yang penuh api dan darah itu, tanpa siapapun tahu, titik balik cerita ini telah dimulai, bukan dari skor, tapi dari luka. Luka yang akan menyalakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kemenangan. Tribun timur Stadion Sinan Erdem dipenuhi isak tangis dan sorakan bingung. Di antara ribuan wajah, beberapa supporter Fakif Beng terlihat memeluk satu sama lain, sementara sebagian lainnya berdiri sambil menunjuk ke arah lapangan, menjerit marah. Suara sirene tim medis menggema samar di tengah keributan. Kamera menyorot seorang gadis muda yang menangis sambil membawa poster bertuliskan, Chan Su, Chanimisin, Chan Su, kau jiwa kami. Chan Su Osbai kini telah dibawa ke ruang medis. Tandu yang membawanya seperti iring-iringan pemakaman bagi harapan. Darah yang tadi mengucur di pipinya masih membekas di lantai kayu lapangan. Wajah rekan-rekannya muram dan kehilangan arah. Pelatih Guidetti berdiri membeku, kehilangan kata. Pemimpin mereka telah tumbang dengan cara yang paling menyakitkan. Sementara itu, Megawati berdiri di garis belakang lapangan, tubuhnya gemetar. Nafasnya tak teratur. Di sekelilingnya, suara sorakan mulai berubah menjadi cemoohan. Sebagian kecil supporter Fakif Beng mulai berteriak kasar, menyebutnya pembunuh. Katili disariatin, usir si pembunuh itu. Teriak salah satu pria paruh baya dengan mata merah. Nas Aidemir, kapten Fenerbahce,
mendekat dan merangkul Megawati dari samping, mencoba menenangkannya. Tapi Megawati seperti tak mendengar. Kepalanya tertunduk, tangannya menggenggam erat jari-jarinya sendiri hingga memucat. Ini bukan kemenangan, ini luka. Dan luka itu terasa lebih dalam dari sekadar yang terlihat oleh mata. Pertandingan dihentikan sementara. Wasit dan ofisial berkumpul, membicarakan situasi. Kamera mencoba tidak terlalu lama menyorot wajah Megawati, tapi dunia telah melihatnya. Media sosial mulai ramai. Foto wajah Chansu yang berlumuran darah dan ekspresi terpukul Megawati kini tersebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi perdebatan global. Di ruang medis, Chansu terbaring dengan kepala dibalut perban. Matanya masih terbuka, tapi sayup. Dokter menyentuh bahunya, menyarankan agar ia tidak melanjutkan pertandingan. Tapi Chansu tersenyum lemah dan hanya berkata, "Ben Halaburadayim, Bu Safas Dahabit Medi, aku masih di sini, perang ini belum berakhir." Kembali ke lapangan, sebagian penonton mencoba menenangkan suasana. Ada juga yang mulai bersorak menyebut nama Megawati, mencoba menyeimbangkan tekanan. Tapi di dalam dirinya, Megawati sudah mulai runtuh. Ia duduk di lantai bens, menutup wajah dengan handuk. Air matanya tidak bisa dibendung. Di hatinya, teriakan-teriakan dari tribun menancap seperti panah. Pelatih Terzik mendekat. Ia bukan hanya pelatih, tapi seperti ayah bagi Megawati selama di Turki. Ia menunduk di sampingnya dan berkata pelan, "Dengar, Mega, kau tidak salah. Ini pertandingan. Tapi jika kau menyerah sekarang, semua yang kau bangun akan runtuh." Megawati menatapnya, dengan mata sembab dan suara gemetar, "Aku tak ingin melukai siapapun." Waktu berlalu, pengumuman dari speaker terdengar, pertandingan akan dilanjutkan. Tim Vakif Bank bersiap kembali ke lapangan, tanpa Chansu. Mereka membawa semangat, tapi tanpa napas utama. Sementara itu, Megawati berjalan perlahan ke tengah lapangan dengan tatapan kosong, seperti pejuang yang kehilangan pedangnya. Sorakan kembali pecah, kali ini lebih campur aduk. Sebagian menyoraki, sebagian memuji keberanian. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang berubah, pertandingan ini bukan lagi tentang menang dan kalah, melainkan tentang dua jiwa yang terkoyak oleh kekuatan yang mereka ciptakan sendiri. Dan jauh di dalam benak semua yang hadir malam itu, termasuk jutaan penonton di seluruh dunia, mulai muncul satu pertanyaan yang sama, apa arti sportivitas jika nyawa, jiwa, dan kemanusiaan dipertaruhkan? Megawati duduk sendiri di sudut bens, terpisah dari rekan-rekannya. Di tangannya masih tergenggam handuk kecil yang basah oleh keringat dan air mata. Sorak-sorai penonton tak lagi memiliki arti. Semua terdengar seperti gema jauh dari dunia yang kini terasa hampa. Ia menatap lantai lapangan yang dingin, tepat di mana darah Chansu tadi menetes. Dalam diam, ia berkata lirih pada dirinya sendiri, "Kenapa harus aku?" Di layar besar stadion, tayangan ulang smash-nya diputar berulang kali. Bola yang meluncur secepat peluru, momen saat Chansu menengadahkan wajahnya, dan benturan yang membuat seisi stadion menjerit. Penonton bersorak melihat aksi, tapi Megawati memalingkan wajah. Baginya, itu bukan momen kejayaan. Itu luka. Rekan setim mencoba menyapa, memberi semangat. Tapi Megawati hanya menjawab dengan senyum tipis, palsu. Di balik senyum itu, jiwanya pecah. Ia bukan hanya merasa bersalah pada Chansu, tapi juga pada semua yang mempercayainya. Ia datang ke Turki membawa mimpi, tapi kini justru menyebabkan rasa trauma mendalam pada lawan yang paling ia hormati. Di ruang ganti, saat jeda set keempat, Megawati duduk terpaku. Ia membuka HP-nya, dan notifikasi dari media sosial terus berdatangan. Sebagian membelanya, mengatakan itu murni insiden pertandingan. Tapi sebagian lain, dengan kejam, menyebutnya kejam, biadab, bahkan membawa-bawa asal negaranya. Ia menatap satu komentar yang menusuk, "Kalau ini cara menangmu, semoga kau puas melihat darah di wajahnya." Itu terlalu menyakitkan. Tangis Megawati pecah. Ia menunduk, menggigil dalam keheningan.
Tak ada yang berani menghampiri. Bahkan pelatih terzik hanya berdiri di kejauhan, memberi waktu. Dalam keterpurukan itu, Megawati menuliskan sebuah pesan di HP-nya. "Chansu, maafkan aku. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin bermain sebaik mungkin. Tapi aku terlalu keras. Aku terlalu buta." Tapi ia tidak pernah menekan tombol kirim. Ia simpan pesan itu sebagai catatan duka yang hanya ia tahu. Sebuah luka dalam batin yang tak bisa diobati dengan kata-kata. Lalu tiba-tiba, dari pintu ruang ganti, seorang ofisial masuk dan memberi kabar mengejutkan. Chansu sadar dan menolak dibawa ke rumah sakit. Ia tetap ingin menonton pertandingan dari pinggir lapangan. Semua orang terdiam. Megawati mendongak pelan, wajahnya penuh kebingungan. "Dia masih di sini," bisiknya. Hatinya berguncang. Di saat ia merasa tak pantas meneruskan pertandingan, sang rival yang ia hantam justru memilih untuk tetap bertahan, bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari ego. Dalam benaknya, Megawati mulai mengingat semua momen mereka selama musim ini. Tatapan penuh api dari Chansu di setiap rally. Senyum tipis setelah setiap blok. Bahkan lambaian singkat saat keduanya bertemu di pusat latihan nasional Turki. Kini semua itu membentuk satu bayangan utuh. Chansu bukan hanya rival, ia adalah sosok yang mencerminkan siapa Megawati sebenarnya. Dan pada momen itu, Megawati tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia tidak bisa berhenti bermain hanya karena rasa bersalah. Ia harus bertanding, bukan untuk dirinya, bukan untuk skor, tapi untuk menghormati semangat yang telah ditunjukkan oleh seseorang yang semestinya sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Seseorang yang justru memilih tetap hadir. Ia berdiri perlahan, menghapus air mata dari pipinya, dan menatap ke arah pintu. Di sanalah Chansu akan muncul kembali, bukan sebagai lawan, tapi sebagai simbol kekuatan, pengampunan, dan semangat sejati olahraga. Dan Megawati tahu, setiap pukulan berikutnya harus dilakukan bukan dengan dendam, tapi dengan jiwa. Saat peluit jeda berbunyi, ribuan pasang mata tertuju ke arah lorong stadion. Bisik-bisik penonton mulai menggema. Kamera siaran langsung mengarah ke sana, bersiap menangkap sesuatu yang belum diketahui banyak orang. Lalu, di antara bayang lampu dan lorong yang gelap, sebuah sosok muncul. Pelan, tegak. Kakinya sedikit pincang, kepalanya dibalut perban putih, tapi matanya menyala. Chansu Osbay kembali. Sorakan membuncah meledak seperti petir yang membelah langit Istanbul. Tidak satu pun yang menyangka. Gadis yang beberapa jam lalu tersungkur bersimbah darah, kini berjalan kembali ke lapangan seperti prajurit yang menolak dikubur. Wajahnya pucat, tapi langkahnya pasti. Ia tidak membawa dendam, yang ia bawa adalah jiwa. Rekan-rekan satu tim menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pelatih Guidetti sempat menahan lengan Chansu, tapi ia hanya berkata pelan, "Izinkan aku menjadi alasan mereka tidak menyerah." Dalam sekejap, api menyala di mata seluruh pemain Fakif Bank. Tak ada taktik rumit, yang ada hanyalah satu kekuatan, kebangkitan kapten. Megawati terpaku. Ia berdiri, tak berkedip. Nafasnya tercekat. Di seberangnya, perempuan yang ia hantam kini kembali berdiri. Tapi bukan untuk membalas, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memperlihatkan keberanian yang tak bisa diukur oleh skor. Megawati merasa sesuatu dalam dadanya bergetar hebat. Bukan takut, tapi takzim. Chansu masuk ke lapangan. Ia tidak langsung menyentuh bola, tapi kehadirannya mengubah atmosfer. Penonton berdiri, bahkan sebagian supporter Fenerbahce memberi tepuk tangan. Inilah bukan lagi pertandingan biasa. Ini panggung yang menyatukan dua kutub yang tadinya bertolak belakang, kekuatan dan kemanusiaan. Rally dimulai. Fenerbahce menyerang, dan Megawati kembali melompat. Tapi kali ini, pukulannya tidak dipenuhi amarah. Ia tidak melemah, justru lebih tajam. Namun, dalam setiap hentakan tangannya, ada rasa hormat. Bola-bolanya kini bukan peluru, tapi puisi. Dan lawan yang ia hadapi bukan musuh, tapi cermin. Chansu, meski tubuhnya goyah, tetap mampu mengatur ritme permainan.
Tangannya masih bisa menyentuh bola, meski setiap gerakan membuat perbannya menghitam oleh darah yang mulai merembes lagi. Namun ia tak peduli. Selama ia bisa berdiri, ia akan terus bermain. Itu sumpah yang telah ia ucapkan pada jiwanya sendiri. Skor berimbang 18-18. Fakif Bank mulai menemukan alur. Cansu memberikan umpan back set yang mengejutkan, membuat blok Fenerbahce terlambat bereaksi. Bola jatuh, dan Cansu berteriak lantang, menyulut api baru di jantung stadion. Megawati menatapnya dari seberang net, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan karena senang, tapi karena ia melihat semangat itu tidak mati. Sebuah momen terjadi. Setelah sebuah rally panjang, Cansu tersungkur lagi setelah diving ekstrim menyelamatkan bola. Megawati melangkah cepat ke arah net, tak bisa menahan diri. Tapi sebelum ia berkata apapun, Cansu menatapnya dan berkata pelan, nyaris tak terdengar. Jangan menahan pukulanmu. Aku ingin melihatmu bermain dengan seluruh jiwamu. Itu caraku memaafkanmu. Air mata jatuh dari mata Megawati tanpa disadari. Dunia melihatnya. Dua rival berdiri saling menatap di antara garis net. Di sanalah letak keagungan pertandingan ini, bukan pada trofi, tapi pada jiwa yang saling menguatkan. Dan malam itu, di tengah luka dan semangat yang kembali menyala, Stadion Sinan Erdem tidak hanya menyaksikan pertandingan. Mereka menyaksikan kelahiran legenda, sebuah peristiwa yang akan dikenang, diceritakan, dan ditulis ulang ribuan kali dalam sejarah olahraga dunia. Set keempat dimulai dengan aura yang berbeda. Ini bukan lagi soal skor atau statistik. Ini adalah laga batin, tempat di mana kekuatan tubuh sudah mulai runtuh dan hanya jiwa yang memegang kendali. Cansu, dengan balutan perban dan napas terengah, tetap berdiri. Megawati, dengan mata yang merah dan penuh makna, berdiri tepat di seberangnya. Dua kutub api yang tak bisa padam. Peluit berbunyi. Serve dari Fenerbahce dibalas dengan fastball oleh Gabi. Cansu bergerak cepat, meski kakinya nyaris menyeret. Ia melempar bola ke belakang, memberikan set tak terduga ke outside hitter. Pukulan keras masuk, dan Fakif Bank mencetak poin pertama. Penonton meledak, seolah menyambut nyala api yang menyala kembali dalam tubuh tim mereka. Namun Megawati tidak tinggal diam. Saat bola kembali ke Fenerbahce, ia melompat setinggi-tingginya dan melepaskan smash menyilang yang tak tertangkap. Bola menghantam lantai keras, tapi yang lebih keras adalah sorotan matanya ke arah Cansu. Ia bukan sedang menantang, tapi seperti berkata, aku akan melawanmu dengan seluruh kehormatanku. Rally demi rally terjadi, dan tiap rally terasa seperti pertempuran jiwa. Di setiap hentakan kaki, di setiap bola yang diselamatkan, ada darah, ada tangis, ada niat suci untuk tidak menyerah. Cansu, meski sesekali terguncang dan harus berpegangan pada lututnya, selalu kembali berdiri. Matanya menyala, mengalahkan cahaya stadion. Megawati mulai menemukan ritme baru. Ia bukan lagi mesin pukul. Ia adalah seniman di atas panggung kayu. Ia mulai memainkan variasi, pukulan off-speed, tip lembut, lalu kembali ke smash mematikan. Ia tidak hanya ingin menang, ia ingin menghormati pertarungan ini dengan permainan terbaik yang pernah ia berikan. Di satu titik, saat skor 16-15 untuk Fenerbahce, sebuah rally panjang membuat semua penonton menahan napas. Bola keluar masuk lapangan, diving demi diving terjadi. Dan di akhir rally, Megawati memukul bola lurus ke zona kosong. Tapi entah bagaimana, Cansu terbang, benar-benar melompat melawan semua logika tubuhnya, dan menyelamatkan bola dengan satu tangan. Penonton meledak, para pemain di bangku cadangan berdiri, berteriak tak percaya. Bahkan pelatih Guidetti menutup mulutnya, menahan emosi. Megawati mematung sejenak, lalu perlahan tersenyum. Sebuah senyum yang penuh rasa hormat, kelegaan, dan semacam cinta aneh yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah berdiri di titik batas manusia. Skor terus menempel, 19-19, 21-21.
Seluruh dunia menyaksikan dari layar kaca, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pertunjukan keajaiban manusia ketika tubuh sudah menyerah, tapi hati menolak mati. Dan dua perempuan dari dua belahan dunia yang berbeda telah menjadi simbol dari semangat itu. Di sela jeda, Megawati mendekat ke Ned. Ia melihat Chansu memegangi sisi kepalanya. Wajahnya pucat, napasnya berat. Megawati tak tahan lagi. Ia berkata pelan, nyaris tak terdengar oleh siapapun, "Kalau kau tak kuat, jangan paksakan. Aku akan tetap hormat." Tapi Chansu menatapnya, dengan mata tajam dan perban yang mulai lembab oleh darah. Ia menjawab lirih, namun penuh tenaga. "Kalau aku berhenti sekarang, berarti luka ini sia-sia. Ayo, kita bakar jiwa kita sampai habis. Hari ini, dunia harus melihat siapa kita." Dan Megawati mengangguk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Matanya kembali basah. Ia berbalik dan bersiap menerima serve, tapi kali ini bukan sebagai lawan, melainkan sebagai saudari seperjuangan di medan suci bernama lapangan. Skor menunjukkan 24-24. Set keempat memasuki fase jus, zona sunyi tempat semua harapan dan ketakutan meleleh jadi satu. Di tribun, tak satu pun penonton duduk. Mereka berdiri, jantung berdebar, mata menatap lapangan tanpa kedip. Dunia telah sunyi. Yang terdengar hanyalah detak waktu yang menunggu sejarah terjadi. Fakif Beng melakukan servis. Bola melayang di udara, seperti lambang takdir yang tak diketahui arahnya. Diterima oleh libero Fenerbahce, lalu bola dialirkan ke Megawati. Ia melompat, bersiap mengeksekusi. Tapi kali ini, ia menahan diri, bukan smash, melainkan tip pelan yang jatuh di belakang blok. Namun Gabi membacanya. Ia berlari dan menyelamatkan bola dengan diving penuh, tubuhnya meluncur sejauh 2 meter. Bola kembali hidup. Chansu, meski wajahnya pucat dan lututnya mulai goyah, berdiri dan memberikan umpan cepat. Bola diarahkan ke tengah, tapi Fenerbahce membaca pergerakan itu. Blok ganda terbentuk, dan bola mental. Tapi tidak jatuh. Libero Fakif Beng menyelamatkan bola nyaris dari luar lapangan. Bola kembali ke Fenerbahce. Kali ini Megawati kembali melompat. Kamera slow motion menangkap gerakannya, lambat, kuat, lalu smash keras meluncur. Bola melesat ke pojok kanan belakang, namun Chansu, seperti roh yang ditarik oleh kekuatan yang lebih besar dari tubuhnya, melompat dan memukul bola ke atas. Tubuhnya jatuh ke tanah, tapi bola hidup. Penonton berteriak, sebagian menutup wajahnya karena tak percaya momen ini nyata. Rally terus berjalan. Bola berpindah lagi ke sisi Fenerbahce. Mereka memberikan bola ke outside hitter. Pukulan keras lagi. Tapi kembali, Fakif Beng menyelamatkannya. Sudah 45 detik. Dalam dunia voli, rally ini sudah melebihi batas rata-rata. Tapi tak ada yang menyerah. Di kedua sisi, pemain-pemain sudah menggigil, tapi jiwa mereka belum runtuh. Pada detik ke-54, Megawati kembali mendapatkan bola. Ia menatap net, menatap Chansu di belakang. Dalam sepersekian detik, ia tahu, ini bukan hanya pukulan terakhir untuk set ini, tapi untuk semua rasa bersalah, semua beban, dan semua luka yang telah mereka alami. Ia melompat. Kamera menangkap wajahnya dalam detik yang seperti membeku. Ia memukul keras. Bola itu menembus blok dan meluncur ke sisi kiri Fakif Beng. Tapi sebelum menyentuh lantai, Chansu melompat sekali lagi. Mungkin bukan karena logika, tapi karena jiwa. Ia menyentuh bola dengan ujung jarinya. Bola naik, tapi jatuh di sisi net mereka sendiri. Skor 25-24 untuk Fenerbahce. Seluruh stadion gemetar, tapi tak satu pun bersorak. Semua membisu. Mereka tahu, apa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar rally. Itu adalah tarian antara nyawa dan kehormatan, pertarungan antara dua jiwa yang menolak tunduk. Dan semuanya terekam dalam 64 detik keabadian. Megawati berdiri, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bersorak. Ia menatap Chansu yang tergeletak sambil tersenyum kecil,
wajahnya penuh keringat dan sisa darah. Megawati menutup wajah dengan tangannya. Tangisnya pecah, bukan karena skor, tapi karena jiwa yang ia lawan ternyata lebih besar dari kemenangan apapun. Chansu dibantu berdiri oleh rekan-rekannya. Kakinya lemas, tapi ia menatap ke arah Megawati, dan dengan tangan gemetar, ia memberikan isyarat jempol. Itu cukup, dunia tahu apa artinya. Dan Megawati pun, untuk pertama kalinya sejak pertandingan dimulai, meletakkan tangan di dadanya, lalu menunjuk ke arah Chansu. Dari satu jiwa kepada jiwa lain. Dari satu luka menuju pengampunan. Set keempat ditutup dengan kemenangan dramatis Fenerbahce 26-24. Tapi tak ada selebrasi, tak ada teriakan, tidak ada tangan mengepal ke udara. Seluruh pemain Fenerbahce hanya berdiri mematung. Mata mereka bukan tertuju pada papan skor, melainkan pada satu titik, tengah net, di mana dua kutub kekuatan baru saja saling menghantam hingga batas terakhir. Megawati berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar bukan karena lelah, melainkan karena gelombang emosi yang tak bisa dibendung lagi. Ia menatap ke arah Chansu yang kini kembali duduk di lantai, punggungnya bersandar pada tiang net. Wajah Chansu pucat, tapi senyumnya tetap ada. Bahkan dari jarak jauh, Megawati bisa melihat darah mengalir pelan dari bawah perban yang mulai longgar. Langkah Megawati terasa berat saat ia mulai berjalan ke arah net. Sepatu bolanya berdecit halus, nyaris tak terdengar. Di sekelilingnya, semua orang diam. Kamera menyorot, ribuan penonton menahan napas. Bahkan suara komentator pun menghilang. Hanya satu hal yang kini hidup, detik-detik menuju pengakuan batin. Ia tiba di depan Chansu. Sang kapten membuka matanya perlahan. Mereka bertatapan, tak satu kata pun keluar. Tapi energi di antara mereka seolah menari, sebuah komunikasi jiwa yang tak membutuhkan bahasa. Dan di tengah keheningan itu, Megawati perlahan berlutut. Ia sujud, di depan Chansu, di tengah lapangan. Dengan kepala menyentuh lantai kayu tempat darah tadi mengalir. Sujud bukan karena kalah. Bukan karena minta ampun, tapi karena penghormatan tertinggi yang hanya bisa diberikan oleh seorang petarung sejati kepada lawan yang telah mengubah hidupnya. Stadion gempar, penonton menangis, banyak yang menutup wajahnya, tak percaya melihat kejadian seagung ini. Beberapa di tribun berdiri dan mulai bertepuk tangan, pelan. Kemudian membesar, tepuk tangan itu bukan untuk kemenangan, tapi untuk kemanusiaan. Untuk sebuah pelukan batin di antara luka dan keberanian. Chansu menatapnya, lalu mencoba bangkit, meski tubuhnya lemah. Dengan satu tangan gemetar, ia menggapai kepala Megawati, menyentuhnya pelan, seperti menenangkan anak kecil yang diliputi rasa bersalah. Ia berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Kau tidak pernah menjadi musuhku." Megawati mengangkat wajahnya, matanya basah. Air matanya bercampur dengan debu lapangan. Ia menggenggam tangan Chansu dan mencium punggung tangannya. Sebuah tindakan yang membuat seluruh dunia terdiam. Di layar-layar siaran langsung, momen ini diputar ulang. Netizen mulai menulis satu kata, respect. Pelatih dari kedua tim berdiri dari bench. Bahkan wasit pun menunduk. Momen ini terlalu sakral untuk diatur dengan peluit atau instruksi. Ini bukan lagi olahraga. Ini adalah pengakuan spiritual dari dua jiwa yang telah membakar dirinya demi satu hal, kehormatan. Dari bangku cadangan, pemain lain mulai menghampiri. Mereka tak berkata apapun. Mereka hanya meletakkan tangan di dada, satu persatu, berdiri di sekitar net, membentuk lingkaran. Dan di tengahnya, dua jiwa yang tadi bertarung habis-habisan kini saling menopang, tanpa dendam, tanpa amarah. Malam itu, di Istanbul, dunia menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari piala, lebih suci dari medali, dan lebih abadi dari skor. Dua manusia yang telah membakar jiwanya di tengah api pertandingan, namun memilih mengakhirinya dengan sujud dan cinta. Set kelima dimulai, namun atmosfernya tidak lagi sama. Bukan karena intensitas menurun, tapi karena sesuatu yang lebih agung telah lahir dari pertarungan itu. Di luar garis lapangan,
dua jiwa yang sebelumnya bertarung kini saling terhubung lewat benang tak kasat mata. Megawati berdiri dengan tubuh penuh peluh dan mata sembab, sementara Chansu, meski nyaris tumbang, tetap duduk di bench dengan sorotan mata tajam dan tenang. Mereka sudah selesai bertarung sebagai musuh, kini mereka bermain sebagai simbol. Skor ketat, kedua tim bermain dengan strategi maksimal. Tapi tak ada yang seintens babak sebelumnya. Semua pemain seolah terbawa dalam kesadaran bahwa pertandingan ini telah berubah bentuk. Setiap smash, setiap blok, setiap dik adalah bagian dari kisah besar yang lebih dari sekadar angka. Di sisi lapangan, Megawati mulai kembali menemukan kekuatan yang sempat ia tinggalkan di tengah rasa bersalah. Pukulan-pukulannya kini lebih jujur, tak lagi membawa beban. Ia bermain dengan hati yang ringan, tapi tidak kehilangan tajamnya. Ia ingin menang, tapi bukan untuk menjatuhkan lawan, melainkan untuk menyempurnakan perjalanan yang telah dimulai dengan luka. Vakif Bank mencoba bertahan. Chansu, meski tidak bermain di set terakhir, memimpin dari bench dengan tatapan yang menyalakan semangat seluruh tim. Ia berteriak memberi arahan, memberi isyarat dengan jari gemetar, dan mengangkat tangannya untuk memberi semangat tiap kali poin diraih. Ia bukan lagi sekadar kapten. Ia adalah bara hidup. Skor 13-13. Kedua tim bergantian memimpin. Dunia menahan napas. Dan kemudian, sebuah pukulan keras dari Megawati membuat Fenerbahce unggul 14-13. Match point. Stadion berguncang. Tapi tidak ada selebrasi. Semua mata tertuju pada Megawati, dan yang ia lakukan bukan bersorak, tapi menatap ke arah bench Vakif Bank. Ke arah Chansu. Lalu, setelah satu rally terakhir, sebuah blok dari middle blocker Fenerbahce mengakhiri laga. 15-13. Fenerbahce menang, tapi tak satu pun pemain berteriak. Tidak ada yang melompat ke udara. Mereka hanya saling menatap, dan kemudian, secara perlahan, Megawati menjatuhkan bola, berjalan ke seberang lapangan. Langkahnya tenang, tapi hatinya meledak. Ia menuju bangku Vakif Bank. Kamera langsung mengarah padanya. Penonton dunia kembali membisu. Semua menanti apa yang akan ia lakukan. Chansu berdiri perlahan, meski tubuhnya masih goyah. Megawati kini berdiri di depannya, dan selama beberapa detik yang hening itu, mereka hanya saling menatap. Di mata Megawati ada penyesalan, penghormatan, dan terima kasih. Di mata Chansu ada pengertian, penerimaan, dan kebanggaan. Dan saat Megawati membuka tangannya, Chansu melangkah maju dan memeluknya. Pelukan itu bukan hanya dua tangan yang saling merangkul. Itu adalah pelukan dua bangsa, dua semangat, dua jiwa yang telah melewati kobaran api dan memilih untuk saling menyembuhkan. Penonton berdiri. Kamera menangkap momen itu dari berbagai sudut. Dan di seluruh dunia, netizen mulai membanjiri internet dengan satu kalimat. This is not volleyball. This is humanity. Tangis tumpah. Pemain dari kedua tim ikut memeluk mereka. Tribun bergemuruh. Bahkan pelatih dari kedua tim saling menjabat tangan dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, pelukan Megawati dan Chansu menjadi simbol bahwa olahraga bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita saling mengangkat setelah saling menjatuhkan. Dan di panggung terbesar voli dunia malam itu, dua perempuan dengan luka masing-masing justru menciptakan momen yang mengguncang dunia, sebuah pelukan yang akan hidup dalam sejarah, lebih lama dari sorakan, lebih dalam dari piala, dan lebih kuat dari gelar juara. Pagi harinya, Istanbul belum benar-benar bangun dari malam yang luar biasa itu. Tapi internet sudah meledak. Pelukan Megawati dan Chansu menghiasi halaman depan hampir seluruh media besar dunia, The New York Times, Le Monde, BBC, NHK, hingga Al Jazeera. Judul-judulnya bukan tentang skor atau kemenangan, tapi tentang dua perempuan yang mengubah makna rivalitas. The Hard Touch Stop Time, tulis CNN. From Blood to Brotherhood, tulis The Guardian. Megawati and Chansu, The Soul of Volleyball, tertulis di La Gazzetta dello Sport. Potret Megawati bersujud di depan Chansu menjadi ikon. Dalam satu malam,
gambar itu disebar oleh jutaan orang. Bahkan atlet dari berbagai cabang olahraga mulai mengunggah foto momen tersebut dengan caption penuh kekaguman. Lionel Messi menyebutnya, "Respect beyond the game." Simone Biles menulis, "This is why I still believe in sport." Di Indonesia, Megawati menjadi simbol baru ketulusan dalam olahraga. Di Turki, Cansu dipuji sebagai ratu tanpa mahkota. Presiden Turki pun menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada Cansu dan menyebutnya sebagai jiwa dari bangsa yang tak pernah tunduk. Sementara Presiden Indonesia mengunggah foto pelukan itu di akun resminya dengan caption, "Di balik kekuatan ada hati. Terima kasih, Mega." Media sosial dipenuhi kutipan dari ucapan Cansu kepada Megawati, "Kalau aku berhenti sekarang, berarti luka ini sia-sia." Kalimat itu dijadikan poster motivasi, wallpaper ponsel, bahkan dicetak di kaus-kaus yang terjual habis dalam beberapa jam. Megawati sendiri belum berbicara banyak. Ia memilih diam, menyepi, karena hatinya masih terlalu penuh. Di balik layar, FIVB mengadakan konferensi pers mendadak. Mereka secara resmi menyatakan laga Fenerbahce vs Vakifbank sebagai salah satu pertandingan bersejarah dunia dan berencana mengangkatnya dalam film dokumenter. Mereka juga mengumumkan pemberian Spirit of Sport Award kepada Megawati dan Cansu atas keberanian, sportivitas, dan kemanusiaan mereka. Namun di kamar hotel sederhana di Istanbul, Megawati justru duduk bersila menghadap jendela. Di pangkuannya, tergeletak buku harian kecil. Di dalamnya ia menulis, dengan tangan gemetar, "Aku tak tahu apakah aku menang, tapi aku tahu aku telah menjadi manusia yang lebih utuh malam itu." Sementara itu, di kamar sebelah, Cansu terbaring dengan infus di tangan. Pipinya masih lebam, tapi ia tersenyum membaca pesan-pesan yang masuk. Salah satu yang membuatnya menangis adalah pesan dari Megawati yang dikirim larut malam. "Kau bukan lawan yang kukalahkan. Kau adalah alasan aku berdiri." Dan di seluruh penjuru dunia, anak-anak muda yang menonton pertandingan itu tak hanya belajar tentang teknik voli, tapi juga tentang keberanian meminta maaf, kekuatan memaafkan, dan keindahan menjadi manusia. Sebuah momen yang menyatukan bangsa, bahasa, bahkan agama, semua karena dua jiwa yang memilih pelukan, bukan kebencian. Malam itu, dunia tersenyum untuk sejenak. Dalam dunia yang sering penuh konflik dan keserakahan, pelukan Megawati dan Cansu menjadi bukti bahwa di tengah darah dan air mata, cinta kemanusiaan masih punya tempat. Dan dari Istanbul, nyala itu menyebar ke seluruh bumi. 12 tahun telah berlalu sejak malam bersejarah itu di Istanbul. Dunia sudah banyak berubah. Stadion Sinan Erdem kini menjadi tempat ziarah simbolik bagi para pencinta olahraga dari berbagai negara. Di depan tribun timur, sebuah patung berdiri tegak, dua perempuan dalam pelukan abadi, Megawati dan Cansu. Megawati kini telah pensiun. Ia hidup tenang di pinggiran Yogyakarta, membuka akademi voli kecil untuk anak-anak muda dari desa. Setiap pagi, ia berdiri di tengah lapangan tanah, melatih para bocah dengan senyum lebar dan sabar. Tapi di dinding ruang ganti, tergantung satu foto yang tak pernah lepas, momen sujudnya di hadapan Cansu. Foto itu pudar, tapi maknanya abadi. Cansu pun telah gantung sepatu. Ia kini menjadi komentator voli senior di Turki dan sesekali mengisi seminar internasional tentang sportivitas. Saat tampil di hadapan ribuan atlet muda, ia selalu mengulang satu kalimat. "Jangan pernah takut kalah. Yang harus kalian takutkan adalah menang tanpa hati." Setiap tahunnya, pada tanggal yang sama dengan laga Fenerbahce vs Vakifbank, FIVB mengadakan seremoni Day of Spirit untuk memperingati malam itu. Dalam upacara itu, mereka memutar cuplikan pertandingan selama 64 detik yang legendaris itu, rally tak terputus yang mengubah sejarah. Megawati dan Cansu pernah diundang untuk hadir bersama di upacara itu. Di tahun kelima, mereka duduk berdampingan. Megawati mengenakan kebaya sederhana, Cansu mengenakan scarf putih dan setelan hitam. Saat video itu diputar, mereka tak berkata apa-apa.
Tapi tangan mereka saling menggenggam erat. Ribuan orang berdiri dan menangis. Kini, dalam usia yang menua, Megawati menulis memoarnya. Judulnya sederhana, 64 detik dan pelukan itu. Dalam buku itu, ia menuliskan, "Saya tidak mengerti apa yang terjadi malam itu, tapi saya tahu Tuhan hadir di tengah lapangan. Dalam peluh, darah, dan pelukan itu, jiwa saya dilahirkan kembali." Sementara itu, Chan Su menjadi inspirasi di dunia pendidikan. Ia membuat kurikulum khusus bernama Empati dalam Kompetisi, yang kini digunakan di banyak sekolah olahraga di Eropa. Ia berkata dalam wawancara terakhir, "Yang saya ajarkan bukan teknik passing atau serve, tapi bagaimana menerima luka dan menjadikannya pelita bagi orang lain. Generasi baru kini mengenal mereka bukan hanya karena prestasi, tapi karena jiwa yang mereka tinggalkan di dunia ini." Banyak yang datang ke patung mereka di Istanbul, meletakkan bunga, dan membaca kisah mereka di kerkod yang terpahat di bawahnya. Beberapa menangis, beberapa hanya diam, lalu menatap langit, sebab, seperti yang tertulis dalam prasasti di kaki patung itu, di sini, dua jiwa tidak memenangkan piala, tapi mereka memenangkan dunia. Dan begitulah, kisah Megawati dan Chan Su tak pernah benar-benar berakhir. Karena apa yang lahir dari ketulusan hati akan selalu hidup selamanya. Hari itu hujan turun pelan di Istanbul. Udara sejuk menyelimuti halaman depan International Hall of Sports Legends. Di tengah taman yang tenang, sejumlah anak-anak kecil berlarian mengenakan jersey bertuliskan Chan Su X Mega di punggung mereka. Mereka tak sepenuhnya tahu makna di balik nama-nama itu, tapi mereka merasakan sesuatu yang berbeda saat bermain di lapangan kecil yang diberi nama Lapangan Jiwa. Di dalam gedung, acara pembukaan pameran khusus bertajuk Pelukan yang Mengubah Dunia sedang berlangsung. Megawati dan Chan Su hadir sebagai tamu kehormatan. Rambut mereka mulai memutih, namun senyum mereka tetap sama. Di dada mereka tergantung medali peringatan dari PBB, Peace Truth Sport Award, sebuah penghargaan untuk mereka yang membangun perdamaian melalui olahraga. Di dalam ruangan, ribuan pengunjung melihat rekaman ulang pertandingan malam itu. Tapi puncaknya bukan saat skor dicetak, melainkan saat Megawati sujud dan Chan Su membalas dengan pelukan. Seketika, seluruh ruangan hening. Seorang anak kecil bertanya pada ibunya, "Ibu, kenapa mereka menangis padahal tidak ada yang kalah?" Ibunya tersenyum, dan menjawab dengan lembut, "Karena kadang, menang bukan soal angka, tapi soal keberanian mencintai musuhmu." Chan Su dan Megawati duduk berdampingan di kursi panggung. Moderator bertanya, "Apa momen yang paling kalian ingat malam itu?" Megawati diam sejenak, menatap jauh ke depan. Ia lalu menjawab, "Bukan saat menang, tapi saat aku sadar, aku tak lagi sendiri." Chan Su mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menambahkan, "Megawati memukulku dengan smash. Tapi yang paling keras bukan itu, melainkan ketika dia menyentuh hatiku dengan sujudnya." Suasana berubah haru. Para pengunjung bangkit berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Tak sedikit yang menangis. Di antara mereka, tampak seorang pelatih muda dari Asia dan seorang kapten remaja dari klub Turki. Mereka bertukar tatapan, lalu saling tersenyum, seolah berkata, "Kita akan teruskan kisah ini." Saat acara usai, Megawati dan Chan Su berjalan keluar, menaiki tangga perlahan. Mereka berdiri di depan patung mereka sendiri. Hujan masih turun rintik-rintik. Chan Su membuka payung kecil dan memayungi Megawati. Sang legenda dari Indonesia menatap langit Istanbul, lalu berbisik lirih, "Aku pikir pelukan itu selesai malam itu, ternyata ia masih hidup di setiap anak yang menyentuh bola hari ini." Dan Chan Su menjawab, "Karena jiwa tak pernah mati." Mereka saling berpandangan, lalu berpegangan tangan, menatap anak-anak kecil yang bermain di bawah hujan. Di wajah mereka ada kedamaian. Karena mereka tahu, kisah mereka bukan hanya milik mereka, tapi kini telah menjadi warisan dunia. 10 tahun setelah malam legendaris itu, dunia voli kembali menggelar ajang prestisius, World Volleyball Unity Cup,
kompetisi internasional yang terinspirasi dari momen Megawati dan Chansu. Tapi yang paling dinanti bukanlah siapa juara baru, melainkan sesi khusus bertajuk Doa di Atas Net, penghormatan tahunan untuk perdamaian melalui olahraga. Di stadion yang penuh sesak di Tokyo, para pemain dari berbagai benua mengenakan seragam bertuliskan From Rivalry to Reverence. Tak ada satupun sponsor di jersey malam itu, hanya nama-nama mereka, dan lambang kecil pelukan Megawati dan Chansu di dada kiri. Ini bukan pertandingan biasa, ini adalah persembahan jiwa. Sebelum laga dimulai, panitia meminta dua pemain muda, Ayu, setter dari Indonesia, dan Elif, outside hitter dari Turki, untuk berdiri di tengah net dan membaca doa bersama. Mereka tak pernah bertemu sebelumnya. Tapi mereka tumbuh dengan kisah Megawati dan Chansu. Bagi mereka, itu bukan legenda. Itu adalah kompas hidup. Ayu menggenggam tangan Elif dengan gugup, lalu menatap mata lawannya. Ia berkata, suaranya bergetar. Kita mungkin akan saling menjatuhkan bola malam ini, tapi biarlah jiwa kita tetap saling menegakkan. Elif tersenyum, lalu menjawab, dan jika salah satu dari kita terjatuh, semoga yang lain jadi tangan pertama yang menolong. Stadion terdiam. Kamera menyorot dua tangan yang saling menggenggam di tengah net. Lalu dengan serempak, semua pemain dari kedua tim maju ke net, menumpuk tangan di atas satu sama lain. Tak ada strategi, tak ada kompetisi. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa kemenangan terbesar adalah ketika hati tetap hidup meski tubuh lelah bertarung. Di tribun, Megawati dan Chansu duduk berdampingan, seperti dulu. Rambut mereka kini sepenuhnya putih, tubuh sudah rapuh. Tapi saat melihat tangan-tangan muda bersatu di atas net, mata mereka kembali bersinar. Chansu berbisik pelan, kau lihat, Mega. Kita tidak mati, kita tumbuh. Megawati menahan air mata. Ia menunduk, lalu menyilangkan tangan di dada. Ia tahu, pelukan mereka dulu bukan akhir dari pertarungan, melainkan awal dari gerakan yang kini hidup dalam tiap nyawa yang memegang bola voli. Pertandingan malam itu dimulai bukan dengan peluit, tapi dengan hening 1 menit. Semua menunduk, lalu sebuah lagu instrumental diputar, musik dari pertandingan 12 tahun silam. Penonton terdiam, beberapa menangis. Tak satu pun peduli siapa yang menang malam itu. Karena yang hadir malam itu bukan pertandingan, tapi doa. Doa yang lahir dari luka, dari pelukan, dari sujud, dari keberanian dua perempuan yang memilih kemanusiaan di atas ego. Dan di tengah dunia yang terus berubah, doa di atas net menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati dalam olahraga bukan terletak pada tangan, tapi pada hati yang tak menyerah untuk mencintai. Sore itu, langit Istanbul berwarna emas pucat. Megawati duduk sendiri di balkon penginapannya, ditemani secangkir teh hangat dan sebuah buku catatan tua. Di halaman terakhir yang kosong, ia mulai menulis perlahan. Tulisannya gemetar, tapi setiap huruf lahir dari kedalaman yang tak bisa diucap. Ia tahu, ini bukan sekadar tulisan. Ini adalah warisan, sepucuk surat untuk dunia. Lebih besar dari untuk siapapun yang membaca ini. Aku tidak datang dari tempat besar. Aku bukan anak ajaib, bukan tokoh suci. Aku hanya seseorang yang mencintai olahraga, dan pernah membenci seseorang di seberang net karena sebuah insiden kecil. Tapi hari itu, aku belajar bahwa yang paling berat dalam hidup bukan memukul bola, melainkan menyembuhkan luka yang kita buat sendiri. Megawati berhenti menulis sejenak. Ingatannya melayang ke malam itu, detik ketika ia melihat darah di wajah Chansu, dan rasa bersalah yang nyaris membunuhnya dari dalam. Ia masih bisa mendengar bisikan hatinya, apa arti menang kalau kau menghancurkan seseorang untuk mencapainya? Lebih besar dari Chansu Osbai bukan lawanku. Ia adalah pantulan dari diriku sendiri, jiwa yang rela hancur demi tim, demi makna. Dan ketika aku sujud di hadapannya, itu bukan karena aku kalah. Tapi karena aku akhirnya mengerti, kekuatan tidak pernah datang dari tangan yang lebih keras, tapi dari hati yang bisa mengaku salah. Surat itu terus ditulis dengan perlahan, penuh makna. Di baris berikutnya,
Ia menyinggung bagaimana pertandingan itu telah melahirkan harapan baru. Tentang Ayu dan Elif, dua gadis muda yang memimpin generasi dengan cinta, bukan amarah. Tentang anak-anak yang kini bermain voli bukan untuk menang, tapi untuk mengerti siapa diri mereka. Lebih besar dari jika kalian harus bertanding, bertandinglah dengan seluruh jiwa. Tapi jangan pernah tinggalkan kasih sayang di luar garis lapangan. Sebab saat peluit terakhir berbunyi, hanya satu hal yang akan diingat dunia, bagaimana kalian memperlakukan satu sama lain. Megawati mengakhiri suratnya dengan sebuah kalimat yang membuat matanya basah. Ia tahu, usianya tak panjang lagi. Tapi ia juga tahu, jiwanya sudah hidup dalam ribuan orang lain. Ia menuliskan, lebih besar dari namaku Megawati Hangestri. Aku pemain voli. Tapi lebih dari itu, aku adalah manusia yang pernah salah, pernah berdarah, dan memilih untuk memeluk, bukan memukul. Dan untuk itu, aku menang. Setelah menyelesaikan surat itu, Megawati melipatnya dan meletakkannya di dalam amplop putih. Di sampulnya, ia menulis, untuk dunia, jangan lupakan malam itu. Amplop itu kemudian diserahkan kepada panitia Hall of Spirit di Istanbul, yang akan menyimpannya dalam kapsul waktu selama 100 tahun. Di malam yang sama, Jansu membaca salinan surat itu di rumahnya di Ankara. Ia tak berkata apa-apa, ia hanya memeluk surat itu ke dadanya dan berbisik, aku juga menang, Mega. Dan begitulah, dari pertandingan, lahir pelajaran, dari luka, lahir cahaya. Dan dari dua jiwa yang saling menghancurkan, lahir warisan cinta yang tak akan pernah mati.